Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muflihana Syafar Muslimin, NIM 70601-18006 dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat madani di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang topik ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu masyarakat madani. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan beberapa pengertian dari beberapa para ahli tentang masyarakat madani. Jadi yang pertama ada Anwar Ibrahim. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Yang kedua ada Patrick, yaitu masyarakat madani lebih berkaitan dengan hubungan atau interaksi sosial yang tidak dicampuri oleh negara atau sering disebut dengan istilah intervensi. Jadi, masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kemudian ada pun dari Baharun yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian, sebelum membentuk masyarakat madani, terlebih dahulu perlu memetakan peran pendidikan agama Islam dengan analisis SWOT. Dengan mengetahui yang pertama, peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan. Adapun sejumlah kelemahan yang sekaligus merupakan tantangan yang harus dibenahi oleh pendidikan Islam, yaitu yang pertama, citra lembaga dan kualitas pendidikan Islam relatif rendah. Sebagai suatu kenyataan bahwa dalam ranking kelulusan lembaga, pendidikan Islam umumnya berada di dalam urutan di bawah sekolah umum. Yang kedua, yaitu kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai, yang merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan. Karena itu, apabila guru kualitasnya rendah dan rasio siswa tidak memadai, maka output pendidikannya dengan sendirinya akan rendah pula. Yang ketiga, yaitu tuntutan kompetisi dan kompetensi yang semakin meningkat. Dan yang keempat, yaitu harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam agar dapat melahirkan orang-orang yang intelektual. Nah, kemudian, meskipun didapati kelemahan dan tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga pendidikan Islam cukup berat, tetapi jika kita mengamati secara seksama, terdapat sejumlah alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa peluang lembaga pendidikan Islam di masa mendatang tetap cukup besar. Seperti yang pertama, yaitu potret masyarakat Indonesia adalah agamis. Kondisi semacam ini merupakan fondasi yang cukup kokoh bagi kehidupan lembaga pendidikan Islam, karena keinginannya masyarakat yang cukup kuat untuk memiliki anak yang selain berilmu juga taat beragama. Yang kedua, meningkatkan kesadaran beragama di kalangan masyarakat yang semula dikategorikan sebagai Islam formal. Yang ketiga, yaitu pendidikan Islam seperti posisi madrasah yang semakin mantap. Nah, ini seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, pendidikan seperti madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang keempat, yaitu keimanan dan ketakwaan semakin menempati posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, setiap langkah pembangunan bangsa harus dijiwai oleh nilai-nilai agama. Yang kelima, yaitu meningkatnya status sosial politik di kalangan santri. Pada masa kini, banyak sekali elit politik seperti birokrat maupun tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan santri. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak positif bagi meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap lembaga pendidikan Islam. Dan yang keenam, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan Islam, seperti madrasah dan sekolah Islam berkualitas rendah. Namun, beberapa madrasah ternyata mengungguli lembaga pendidikan atau sekolah umum. Nah, kemudian adapun misi dari pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, yaitu menanamkan pemahaman Islam secara komprehensif agar peserta didik mampu mengetahui ilmu-ilmu Islam sekaligus mampu
mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan bekal kepada peserta didik agar nantinya dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat, serta survei menghadap berbagai tantangan yang semakin tidak terkendali. Nah, jadi dengan dua misi tadi, maka tidaklah berlebihan bahwa pendidikan Islam semakin memiliki peran penting dalam rangka mempersiapkan generasi muda dan tidak hanya memiliki kualitas intelektual yang tinggi, namun juga kepribadian yang tangguh, kreativitas dan keterampilan yang memadai, melainkan juga yang sangat penting dan harus menjadi dasar, yaitu memiliki akhlak dan budi pekerti serta iman yang kokoh dan kuat, sehingga upaya dalam mewujudkan masyarakat madani bukan sekedar slogan saja. Nah, jadi itulah tadi paparan tentang peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat madani di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Saya harap kita semua dapat memahami apa yang tadi saya jelaskan. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.